Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 7, baik yang hadir secara fisik maupun di alam maya. Kemudian juga Pak Hendi beserta jajarannya, direksi daripada MindID, kemudian juga para jajaran direksi anak perusahaan dari MindID, dari PT Timah, Pak Alwin, kemudian dari Inalum, lalu dari Antam dan sebagainya. Baik pimpinan, yang pertama saya pikir rapat hari ini cukup penting sebagai pemantik. Saya melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Hendi, ini kan terkait dua hal. Pertama, target emisi rendah karbon dan sebagainya, ini sejalan dengan rencana kita di dalam Undang-Undang EBT, seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting, yang saya pikir saya akan fokus kepada persoalan program proyek hilirisasi daripada MindID. Saya pikir yang disampaikan oleh Pak Hendi ini sudah menunjukkan bahwa ada keseriusan daripada MindID di dalam bagaimana mendukung program pemerintah, dan ini tentunya kita beri apresiasi. Pimpinan, saya pikir ada satu hal yang terkait dengan persoalan hilirisasi ini yang juga harus kita perhatikan. Sebelum dia masuk ke hilirisasi tentu ada hulunya. Tadi di ruangan pimpinan kita udah bisik-bisik, udah menyampaikan saya curhat saya tentang persoalan apa yang ada di Republik ini terkait dengan persoalan tata niaganya. Saya pikir sekali lagi Komisi 7 harus mengeluarkan sikap yang jelas, terutama pada kesimpulan nanti. Dan kemudian juga saya mendorong kepada MindID beserta anak-anak perusahaannya yang terkait langsung dengan kepentingan core bisnisnya. Misalkan PT Timah atau mungkin Antam, terkait dengan beberapa mineral-mineral yang tahun 2023 akan di-stop produksi, akan di-stop ekspornya oleh pemerintah. Nah inilah yang harus kita kritisi. Bahwa tahun 2023, beberapa bulan yang lalu, Presiden mengatakan ini tahun yang gelap. Kita ini, saya ingat Pak Ketua tadi di ruangan pimpinan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini based on consumption. Nah ini kan terkait dengan bagaimana gerak daripada ekonomi domestik, ya kan? Beberapa mineral, pimpinan, ini dilaksanakan oleh masyarakat secara masif, terutama misalkan yang ada di pertimahan, ya kan? Ini betul-betul retail. Nah, jika pemerintah sembrono, sekali lagi saya ulangi, sembrono tiba-tiba kemudian tanpa satu mitigasi yang jelas, seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Bahlil yang tidak paham dengan situasi, ya kan? Ini akan menimbulkan hal-hal yang ekses yang tidak bagus. Misalkan pertimahan, oke lah persoalan supply chain, ini persoalan proses bisnis pasti akan terjadi. Tetapi ekses-ekses yang lainnya, persoalan pertumbuhan ekonomi, kemudian persoalan akan terjadi penyeludupan dan sebagainya. Ini terjadi alamiah ketika orang tidak diberikan satu exit, dia akan cari jalannya sendiri, nerobos dia. Jangan dipikir bahwa penyeludupan di Bangka Belitung Timah itu nanti seperti misalkan di Batubara atau yang lain pakai tongkang dan sebagainya. Enggak, yang melakukan itu masyarakat. Pakai kapal nelayan 5 ton, ketek di saat badai, di saat gelombang sedang besar, itulah mereka keluar. Emang Angkatan Laut dan Pol Air akan sanggup melakukan itu? Kita ini jangan menimbulkan situasi yang tidak positif. Ini yang saya kritisi. Menteri Bahlil, ya, ini harusnya mencarikan solusi. Dia kan menteri investasi, bukan nakut-nakutin, gitu loh. Dan memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Persoalan investasi di bidang hilirisasi yang belum terbangun misalnya, ya kan, dianggap belum terbangun. Padahal kita sudah memberi contoh. Pak ini udah ngasih contoh kok bahwa hilirisasi di pertimahan sudah ada. Tapi pertanyaannya hilirisasi yang seperti apa yang bos-bos itu happy, yang menganggap itu hilirisasi? PT Timah ini udah bikin tin chemical udah canggih loh. Saya aja nggak ngerti tadi aplikasinya untuk apa. Ternyata botol aqua ini pimpinan, ya polietilen ini kalau nggak dicampur dengan tin chemical nggak akan sebening ini. Urusan bening-bening itu PT Timah juga pimpinan.
Siap. Ini saya menjelaskan analogi bahwa pentingnya timah itu untuk membuat bening pun bisa. Iya. Jadi yang kita harapkan jika dia bisa memproduksi sesuatu yang membuat bening, harusnya ini juga bisa memberikan insight kepada kita dan kepada pemerintah bagaimana menyikapi sesuatu. Bahwa persoalan-persoalan teknis itu yang sebaiknya difokuskan, didalami. Jika misalkan kenapa? Saya kemarin bicara pada acara rapat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kemarin. Ya, hadir dengan beberapa pengusaha-pengusaha. Dan mereka menyampaikan ternyata problemnya sama. Misalkan pada emas juga sama. Dikenakan PPN. Nah, bagaimana mau hilirisasi untuk produk-produk yang merupakan bahan intermediate untuk pengembangan produk selanjutnya. Kan gitu kan? Jika dikenakan PPN 11%, kalau begitu tadi Pak Hendi juga mengatakan apakah untuk ekspornya, untuk impornya juga diberlakukan hal yang sama? Kalau begitu orang akan muter, ekspor dulu, hanya bayar royalti 3% kalau untuk timah, kemudian masuk lagi. Akan murah, terhindar daripada PPN 11%. Ini teknis. Nah, Menteri Bahlil itu jangan nakut-nakutin orang. Bahwa stop gini. Saya ingat di Universitas Hasanuddin dia mengatakan, saya tahu ada kekuatan besar yang tidak senang adanya hilirisasi. Hei bos, siapa orangnya? Nggak ada. Jangan membuat sesuatu yang populis untuk kepentingannya. Karena ketidakpengertiannya, kan seperti itu. Maksud saya adalah, sudahlah, saya katakan timah ini adalah persoalan retail kalau di Bangka Belitung, dilakukan oleh masyarakat. Saya akan selalu fight dengan persoalan ini, karena kenapa? Menyangkut kepentingan masyarakat. Persoalan itu persoalan yang namanya legalitas dan sebagainya, cari solusinya nanti. Begitu ya Pak Win ya? Nah ini maksud saya, semua kita jaga ekosistemnya. Jangan kemudian terjadi kesembroman seperti apa yang terjadi kepada minyak goreng. Ya, ini petani-petani di Sumatera ini mendapat efek yang sangat terpukul dengan tiba-tiba shutdown seperti kemarin. Ini jangan dilakukan pada timah atau mungkin juga nanti boksit dan sebagainya. Nah, saya pikir intinya poinnya bahwa pimpinan pada kesempatan kali ini saya pertama mendorong kepada MindID untuk jangan ragu-ragu Pak. Buatlah satu kajian, ya kan? Ini seperti apa? Presiden itu harus mendapat bisikan yang berimbang. Jangan bisikan-bisikan kepada presiden itu hanya yang kira-kira menyenangkan hatinya. Kemarin pun statement presiden di Bangka Belitung itu sudah salah, keliru situasinya. Saya sampai bertanya kepada Pak Didi pada Dirut PT Timah, Pak, Bapak ngomong apa kepada presiden? Kok ngomongnya presiden bilang bahwa pertimahan harus mencontoh apa yang ada di nikel? Terbalik. Timah itu ya kan sejak tahun 2022, tahun 2002 lewat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 443 tahun 2002 dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 07 tahun 2005 itu sudah melarang pelarangan pasir timah sehingga terciptalah hilirisasi smelter dan sebagainya. Nikel tahun kemarin itu masih mengekspor raw materialnya. Tapi kata Pak Didi, saya nggak ngomong begitu Pak. Berarti ada orang lain yang membisikkan keliru kepada presiden. Nah ini bahaya. Nah oleh karena itu saya mendorong kepada MindID. Saya pikir saya yakin lah PT Timah dan sebagainya pasti mikirin dirinya juga ingin survive toh, ingin hidup. Nah dengan demikian juga tidak hidup sendiri. Ekosistem yang lain juga akan sama-sama. Pemain yang lain dari sektor swasta juga pasti sama. Pasti akan hidup juga. Nah ini saya pikir pada kesempatan ini merupakan satu titik saya pikir bagi MindID untuk punya alasan Pak, lakukan kajian Pak, berikan masukan yang berimbang kepada Presiden sehingga kemudian tidak serta-merta terjadi seperti yang terjadi pada nikel. Maksudnya itu gini loh, persoalan dignity kita sebagai bangsa yang berdaulat terhadap sumber daya alam kita sendiri, saya yakin itu perlu. Tetapi ada keseimbangan yang perlu kita capai. Persoalan kepastian hukum, persoalan apalagi, persoalan jaminan berusaha. Ini kalau begini orang bagaimana mau melakukan hilirisasi? Pertama persoalan insentif fiskal tidak ada, kemudian sementara ada diancam begini, ancam begitu. Ini gimana orang mau berusaha? Nggak ada, nggak bisa Pak. Ya, saya pikir hal seperti ini penting pimpinan. 7x7 sama dengan 49, setuju nggak setuju, pesan sudah saya sampaikan. Ya.